Sedikit contoh, misalkan dalam perkuliahan, ada yang cepat lulus, ada yang lulusnya pas di waktunya, ada yang lulusnya lambat, tapi juga ada yang cepat lulus susah nyari kerjanya, ada yang lambat lulus kuliahnya tapi cepat nyari kerjanya. Semua orang tuh sudah ada di garis prosesnya masing-masing. Assalamualaikum, halo guys, yang sumping di channel Abdi. Kenalin, aku Delia Priana yang belum kenal. Sebelumnya terima kasih yang udah klik video aku. Untuk konten kali ini, aku mau bahas mengenai hal yang aku rasakan. Mungkin ada perasaan hal yang aku sesali atau merasa tertinggal ataupun terlambat. Nah, mungkin dari kalian itu pernah merasakan penyesalan ataupun kayak misalkan pernah mikir gak sih, kayak mungkin beberapa ada di antara kalian ataupun aku juga pernah ngerasain, kayak aku pernah mikir kenapa sih kayak gitu kan, kayak kenapa sih nggak aku dari dulu ngelakuin hal ini sehingga aku kedepannya bisa gini. Nah, itu mungkin di antara kalian pernah kan kayak ngerasain kayak gitu, kayak seandainya ataupun coba dulu aku gini. Nah, itu dikurang-kurangin. Aku mau bahas itu ya. Nah, sebenarnya poin di sini bukan kayak membahas perasaan penyesalannya, tapi gimana caranya untuk menyikapi hal tersebut dan menerapkan qadarullah era. Kurang-kurangin untuk berpikir seandainya atau kenapa sih, itu dikurang-kurangin. Kenapa dikurang-kurangin? Kalau misalkan terus berpikir kayak gitu, gimana untuk maju ke depannya? Gimana mau melangkah maju kalau misalkan terus berpikiran penyesalan yang enggak dilakukan di belakang? Aku juga pernah dulu sempat mikir kayak misalkan contohnya waktu aku kuliah, kenapa sih aku pas kuliah membeku? Kayak misalkan, jadi kan public speaking aku nggak lancar, aku nggak aktif sana sini dan lain sebagainya. Aku pernah mikir kayak gitu. Tapi aku pernah dengar juga itu tuh, kalau misalkan aku terus berpacuan kayak gitu, aku nggak bisa maju ke depannya. Daripada menyesali hal yang sudah terlambat, yang sudah berlalu, harus jatuh menerapkan pikiran qadarullah. Itu udah ketetapan Allah. Itu udah takdirnya. Apapun yang sudah terjadi, apapun yang sudah dilalui, apapun yang sudah dilewati, itu tuh sudah jalan takdirnya. Nggak perlu kita mikir kayak seandainya atau kenapa sih. Udah, biar yang berlalu. Kalau misalnya memang mau hal yang lalu itu terjadi pada diri kita, ya benahi sekarang. Udah, yang berlalu ya udah, sekarang mau yang kayak gimana, sekarang mau maju kayak gimana. Misalnya sekarang public speakingnya nggak bagus, jangan mikir andainya ataupun kenapa sih dulu nggak belajar. Sekarang belajarnya, sekarang langsung tancap gas belajar public speaking. Belajar apa yang kamu mau pelajari, asal soft skill kamu atau hard skill kamu agar kamu berkembang. Biasakan pikir udah, itu ketetapan Allah yang berlalu, benahi yang sekarang. Karena kalau misalkan terus-terusan berpikir kayak Anda saja atau kenapa sih kamu nanti susah buat maju. Kalau misalkan terus-terusan mengulik hal yang sudah terlambat, hal yang sudah telat, keinginan buat berkembang, keinginan membuat diri kamu seperti apa yang kamu inginkan di yang lalu, itu akan mandat, susah maju. Nah, terus ada yang berpikir kayak merasa tertinggal membandingkan proses diri dengan orang lain. Kayak misalkan, orang itu di umur segini udah lulus kuliah ya, orang itu di umur segini udah selesai. Kok aku di umur segini gini-gini aja, kayak aduh nggak bisa, kayak terus aja dipikirin, tapi kayak ngerasa tertinggal dipikirin terus, kayak ya orang itu udah kayak gini, orang itu stop membandingkan proses hidup sendiri dengan orang lain. Karena setiap proses berbeda-beda. Jalin aja hidup kamu, proses yang kamu alami. Jangan pernah merasa tertinggal. Kalau kamu terusan kayak berpikir tertinggal, merasa tertinggal dengan proses orang lain cepat, proses kamu lambat, kamu ya susah buat maju, nanti stuck di situ-situ aja. Kecuali jadiin proses orang lain itu motivasi buat diri sendiri. Dia bisa nih, masa aku mau gini-gini aja, aku harus maju, aku harus mulai untuk membuat hal sehingga aku bisa berkembang gitu, ataupun aku bisa mendapatkan hal yang aku cita-citakan.
kayak gitu. Jadi kalau misalkan merasa stuck, jangan terus dipikirin dibandingkan dengan proses orang lain, merasa tertinggal dipikirin, tapi jadikanlah itu motivasi buat kamu ke depannya maju. Mau dibawa kemana hidup kamu, ataupun mau dibawa kemana diri kamu, berkembangnya arah mana. Karena setiap proses orang tuh beda-beda, setiap proses orang tuh beda-beda. Mungkin dalam contoh sedikit contoh, misalkan dalam perkuliahan, ada yang cepat lulus, ada yang lulusnya pas di waktunya, ada yang lulusnya lambat, tapi juga ada yang cepat lulus susah nyari kerjanya, ada yang lambat lulus kuliahnya tapi cepat nyari kerjanya. Semua orang tuh sudah ada di garis prosesnya masing-masing, sudah ada ketetapannya masing-masing. Cuman gimana caranya kita untuk menghadapi ataupun mengontrol diri agar tidak terlalu banyak terpikir sehingga kita stuck atau bahkan down karena merasa tertinggal, karena overthinking, mikirin hal itu, aduh gini-gini aja dan lain sebagainya. Nah itu ya sama kayak membahayakan diri sendiri atau jadi bumerang diri sendiri. Makanya kalau mau jadiin aja itu sebagai motivasi untuk kamu ke depannya maju. Selain merasa tertinggal, ada juga nih, pernah dengar ya dari orang lain ataupun dari diri sendiri juga, terlambat. Kayak terlambat di sini kadang mungkin ada yang merasa dalam hidupnya itu udah telat nih. Kayak misalkan mau sukses gitu kan, ataupun misalkan mau belajar, mau berkembang, udah telat nih, udah terlambat di umur segini. Contoh misalkan di umur 25 kamu baru berpikiran ingin mengembangkan diri, ingin meraih kesuksesan ataupun meraih cita-cita kamu merasa terlambat nih di umur segini. Nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Kalau kamu ingin memulai sesuatu, langsung ambil. Kalau misalkan udah terbesit dalam hati kamu, dalam benak kamu, dalam pikiran kamu mau melakukan sesuatu, langsung ambil. Jangan nanti. Misalkan, aku udah di umur segini nih, nggak ada perkembangan dalam diri aku mau cobalah mengembangkan diri aku mau coba baca buku, ataupun misalkan dari eksternal, dari teman kamu ada yang ngajak untuk baca buku, langsung ambil, langsung cari apa yang mau kamu benahi, apa yang mau kamu kembangkan, langsung ambil bukunya, langsung baca. Ataupun mau melakukan sesuatu, kayak misalnya kamu mau mencoba untuk mengedukasi atau membuat video gitu kan, atau membuat vlog, langsung ambil, langsung gerak, langsung buat. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti, karena kalau misalnya dinanti-nanti itu bakal hilang. Ya udah, terus nanti sampai tidak dilakukan, ya kan, sampai ya udah nanti gitu-gitu aja deh jadinya karena nanti. Makanya nih, kalau misalnya mau melakukan sesuatu atau sudah terbesit di pikiran atau sudah terbesit di hati gitu kan, atau mungkin eksternal ada yang ngajak hal kebaikan, langsung ambil, langsung gerak, langsung lakukan. Terus ada juga kayak merasa terlambat untuk meraih kesuksesan gitu kan. Orang mah nih dari kecil dan lain sebagainya udah sukses. Jangan pernah berpikiran terlambat untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan itu tidak ada batasnya. Even itu bukan kesuksesan, kayak misalkan cita-cita, meraih apa yang kamu inginkan, itu tidak ada batasnya. Ada orang yang suksesnya di umur masih muda, ya ada orang yang suksesnya di umur 20, 30. Bahkan ada juga orang yang suksesnya udah punya suami, atau udah punya istri, atau udah punya anak. Karena mereka tuh mau berusaha. Ya di umur berapa mereka berpikiran, harus berkembang nih, harus maju nih, langsung gerak di situ juga untuk meraih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau capai. Jadi kesuksesan ataupun meraih cita-cita ya yang akan kamu dapatkan itu tidak ada batasnya. Jadi tidak ada keterlambatan. Selagi masih bernapas nih, kayak gini, masih bernapas, berarti masih diberi kesempatan untuk hidup dong, untuk melakukan apa yang kamu ingin lakukan, untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang berbuah manis dalam hidup kamu. Stop tuh ya, untuk berpikiran 3 poin tadi yang udah aku bahas, berpikiran untuk menyesali hal yang sudah terjadi, untuk tertinggal sama yang lain, berpikiran terlambat, itu jangan
terlalu ditanamkan pada pikiran. Singkirkanlah pikiran-pikiran yang membuat kamu stuck di situ-situ aja. Kalau misalkan nggak ngambil langkah sekarang, nggak berubah dari sekarang, kalau memang punya keinginan yang sangat besar, mau kapan lagi? Keinginan besar, usahanya juga harus besar. Ya seperti biasa sih, aku cuma mau bilang mungkin public speaking aku masih belum oke kan ya, masih belum oke, masih banyak terbata-bata. Terus juga ada kosakata atau perkataan yang memang kurang enak buat dicerna gitu, ataupun misalnya kurang enak buat dipahami. Aku mohon maaf. Pembahasannya mungkin sampai segitu aja. Aku tidak bisa untuk panjang lebar lagi karena ya udah aku bilang improvisasi pikiran aku belum begitu luas. Makanya aku pernah kayak ngerasain tertinggal, ngerasain kayak penyesalan pernah, terus ngerasain terlambat pernah, tapi aku melepaskan semua itu. Makanya nih, aku mau ngasah public speaking, aku jalanin, aku gerak, aku langsung ambil, karena aku juga pernah denger nih yang udah aku bilang tadi kan, denger itu juga dari orang gitu kan. Kalau misalnya emang ada niatan untuk melakukan sesuatu yang baik, langsung ambil, langsung gerak. Nah itu, kayak aku membuat konten seperti ini walaupun misalkan memang belum oke, belum banyak, ini memang di konsistensi. Untuk melakukan sesuatu yang memang kita ingin raih, itu kuncinya di konsisten. Doain ya, semoga aku konsisten untuk membuat konten-konten yang mungkin banyak public speaking seperti ini. Dan semoga ide-idenya itu selalu ada ya di pikiran, karena mungkin kalau saya membuat konten yang seperti ini itu memang pertumpunya tuh di ide, di pikiran, di inspirasi. Nah di situ. Nah untuk konten kali ini cukup sampai situ aja. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Adalah mungkin sedikit hal-hal yang diambil, dicomot hal-hal yang positif, ambil yang positifnya aja ya, yang negatifnya jangan, buang aja. Aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa dibantu like, bantu subscribe, dan juga bantu comment and share ya. Thank you. Assalamualaikum, bye bye.